Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, dengan hati yang penuh sukacita, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta, menolong kita sekalian untuk memiliki kekuatan menjalani hidup di tengah badai kehidupan saat ini. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, marilah menghadap Allah dan pujilah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 9 ayat 10 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, di hadapan-Mu kami bersujud dan menyembah. Kami mengaku bahwa hari-hari yang kami jalani ada dalam rencana dan rancangan-Mu. Dengan hikmat dan pengertian yang luas, Tuhan telah merancang dan menjadikan bumi ini, membentuk manusia dari debu tanah dan memberikan kehidupan bagi manusia dan semua makhluk di bumi ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa dan sempurna. Namun kami tidak sanggup mengasihi Engkau dengan ketulusan dan kesungguhan hati kami. Kami mengabaikan didikan-Mu. Kami tidak menyediakan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membiarkan hati kami dituntun oleh pengertian kami sendiri. Doa dan pujian kami adalah formalitas belaka. Kami menjadi orang-orang yang egois, serakah,
mementingkan diri sendiri, bahkan menjadikan orang lain sebagai objek untuk mencapai keinginan kami. Tujuan hidup kami bukan untuk memuliakan nama-Mu, tetapi untuk kesenangan diri kami sendiri. Ya Bapa yang penuh kasih, kami sungguh menyesali akan setiap perilaku hidup kami yang kurang berkenan kepadamu. Di hadapan-Mu kami memohon. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Bimbinglah kami ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami memiliki hikmat yang daripada-Mu dalam menjalani hidup ini. Ajarlah kami Tuhan untuk percaya bahwa badai hidup sebesar apapun tidak dapat menghalangi rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Inilah kami yang berteluh di kaki-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Anugerah kesehatan yang Kau nyatakan kepada kami di hari ini merupakan bagian dari cara-Mu memelihara kami dan merawat kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga memberikan kepada kami umur panjang, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman di rumah masing-masing dalam satu persekutuan di dalam Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20 berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah spiritualitas di era digital. Apa itu spiritualitas? Dr. Iris Tutuwarima dalam tulisannya di sisipan SBU yang berjudul The New Normal, sebuah titik keseimbangan baru antara spiritualitas dan ritualitas, menyatakan bahwa spiritualitas adalah keadaan kehidupan eksistensi manusia yang di dalamnya terdapat kekuatan untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mewujudkan kehidupan. Spiritualitas adalah keyakinan ataupun kehidupan batin terhadap Tuhan. Spiritual lebih merujuk kepada batin, mental, dan kejiwaan umat Tuhan. Dari tema ini pertanyaannya, saudara-saudara, apakah era digital mempengaruhi kehidupan batin, kehidupan mental, dan jiwa seseorang? Dan bagaimana kita memahami tema dalam konteks bacaan kita hari ini yang terambil dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal yang menjadi bacaan kita ini dikenal sebagai Amsal pujian, karena Amsal ini berisi puji-pujian tentang hikmat. Hikmat yang berisi tentang pengajaran yang menggambarkan karakter ilahi dan anugerah ilahi. Selain itu, hikmat dalam ayat-ayat ini dikaitkan dengan penciptaan, pekerjaan penciptaan yang diwujudkan dalam bentuk puji-pujian. Dan dalam puji-pujian ini dipaparkan oleh Amsal dalam 3 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama terdapat di dalam ayat 13, 19, dan ayat yang ke-20. Dikatakan kepada kita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat hikmat. Sebuah tafsiran menyatakan atau menerjemahkan ayat ini dengan menyatakan, berbahagialah orang yang menemukan hikmat. Kata berbahagia dalam kitab Perjanjian Lama dapat juga berarti sukacita rohani. Hikmat juga dimengerti atau dipahami yang artinya adalah pengertian. Maka boleh kita terjemahkan pada ayat 13 ini menyatakan orang yang berpengertian memiliki sukacita rohani di dalam hidupnya. Itu ayat 13. Kata pengertian ini juga mengingatkan kita pada Yesaya pasal 40
ayat 12 sampai 17 dan ayat 28 sampai 31 yang menyatakan bahwa Tuhan dengan pengertiannya mampu untuk melakukan pekerjaan penciptaan. Gambaran ini dinyatakan oleh Amsal bacaan kita pada ayat 19 sampai 20. Kedua ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hikmat adalah pengetahuan dan prinsip yang Allah pergunakan dalam menciptakan alam semesta, yaitu bumi, langit, dan samudra raya. Hikmat yang dipakai Allah untuk merancang dan membangun alam semesta. Hikmat juga mengalahkan segala kekacauan dan ketidakadilan yang ada di dunia ini, sehingga alam semesta yang tercipta adalah dalam kondisi yang terbaik dan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Jadi saudara-saudara, hikmat memberikan kepada manusia kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap orang. Dan cara orang menafsirkan kebahagiaan itu berbeda-beda. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu bahagia? Maka pasti jawaban Bapak Ibu akan berbeda-beda. Ada orang yang menyatakan bahagia adalah ketika ia bisa jalan kemana saja dan dapat mengekspresikan dirinya secara bebas. Ada orang yang menyatakan bahagia adalah memiliki segala sesuatu yang diinginkan. Ada juga orang yang menyatakan bahagia adalah jika ia dapat seperti si A, atau jika keluarganya sama seperti keluarga si B, atau ketika dia melihat anak-anak keluarga C dan menginginkan anak-anaknya juga seperti keluarga C. Banyak definisi yang disampaikan oleh setiap orang tentang bahagia. Tapi jarang orang mengatakan bahagia dalam konteks kitab bacaan kita hari ini, Amsal. Bahagia bagi Amsal adalah ketika seseorang mendapatkan hikmat. Bahagia adalah ketika seseorang memahami dan mengerti bahwa hikmat adalah pengetahuan tentang Allah. Hikmat yang artinya bahwa memahami dalam kesadaran kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya, dan kuasa Allah itu bekerja dalam seluruh kehidupan alam semesta. Bahagia adalah ketika kita memiliki pengertian tentang setiap peristiwa hidup yang kita alami ada di dalam kendali dan kuasa Allah. Dan sumber hikmat itu adalah Allah sendiri. Pokok pikiran yang kedua, saudara-saudara, pada ayat 14 sampai 15. Dikatakan hikmat memberikan keuntungan melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Hikmat lebih berharga dari permata dan seluruh keinginanmu tidak dapat menyamainya. Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Israel melihat perak berfungsi sebagai mata uang. Dan keuntungan dagang itu mempergunakan uang dan emas sebagai modal. Dan tidak akan bisa melebihi keuntungan yang diberikan oleh hikmat. Orang Mesir dan Babilonia pada saat itu juga sangat mementingkan batu-batu yang berharga dalam ibadah mereka maupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka mempergunakan batu itu untuk tempat-tempat penyembahan di dalam ibadah. Orang Yunani di daerah Mediterania memakai batu koral untuk perlindungan dari penyakit, bahkan untuk maju berperang. Pengertian ini mempengaruhi perilaku dan kehidupan bangsa Israel. Dan beberapa penafsir mengatakan bahwa kecenderungan di zaman itu untuk percaya pada batu-batu itu bersifat magis dalam kehidupan kesehatan. Batu-batu itu memberikan kesehatan bagi seseorang dan diyakini dapat menyembuhkan penyakit.
Nah, pada ayat 15 ini dengan tegas Amsal mengatakan hikmat tidak dapat disamakan dengan uang, hikmat tidak dapat disamakan dengan batu-batu itu, dan hikmat tidak bisa disamakan dengan emas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada bahaya-bahaya tertentu yang dapat membuat orang Kristen tergelincir, yaitu hidup bertentangan dengan hikmat Tuhan. Godaan yang dihadapi oleh orang Israel di zamannya sekarang masih sangat relevan untuk kehidupan kita. Uang dapat menjadi raja bagi kehidupan manusia. Banyak orang yang saat ini hidupnya mengandalkan uang karena mereka berpikir bahwa uang membuat hidup menjadi bahagia. Orang tua yang hidupnya mengandalkan uang dan melihat uang sebagai sumber kebahagiaan, maka ia akan memenuhi keinginan anak-anak dan berpikir bahwa anak-anak mereka akan berbahagia dengan uang. Ada juga orang tua yang berperilaku untuk mengatasi perasaan bersalah karena tidak pernah bersama-sama dengan anak-anak, karena sibuk dan sebagainya, karena bisnis dan sebagainya. Sebagai kompensasi dari rasa bersalah, segala keinginan dan kemauan anak dipenuhi. Cara yang salah ini mengajarkan kepada anak-anak tentang perbuatan salah yang dianggap sebagai tindakan yang benar. Uang pun dapat merusak kehidupan orang percaya. Amsal mengatakan kebahagiaan tidak dapat diukur dengan harta yang dimiliki. Hal yang magis pun di zaman Israel kuno, batu yang dianggap mendatangkan daya yang magis untuk kesehatan, dan ketika menghadapi ancaman juga ada dalam kehidupan zaman sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara sesembahan batu zaman sekarang berbeda dengan zaman Israel kuno. Sesembahan zaman sekarang adalah manusia lebih mudah percaya kepada hal-hal yang terlihat dibanding hal-hal yang tidak terlihat, dan mereka percaya pada ramalan-ramalan bintang. Saat ini orang sangat mengandalkan digital. Segala sesuatu serba digital. Ketika orang harus tinggal di rumah, maka media sosial menjadi penunjang utama yang menghubungkan dan menyebarkan informasi antar pribadi maupun antar institusi, dari wilayah domestik sampai kepada wilayah makro. Termasuk di dalamnya ruang ibadah. Semuanya memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet. Sehingga sosialisasi antar individu itu menjadi terbatas karena dibatasi oleh gadget. Proses transfer kebiasaan, proses transfer nilai-nilai, proses transfer aturan-aturan menjadi terbatas. Seakan-akan gadget menguasai kehidupan kita. Saudara-saudara, ada dua sisi manfaat yang dimiliki oleh dunia digital. Positif dan negatif. Positifnya dapat dimanfaatkan untuk kebaikan yang mendukung kehidupan kita. Dengan gadget kita bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada orang lain. Negatifnya, orang bisa melakukan kejahatan melalui gadget, penipuan, berita-berita hoax, dan sebagainya. Teknologi digital dan informasi menguasai berbagai sendi kehidupan manusia, sehingga orang memiliki rasa takut kehilangan telepon genggam, atau kita sering istilahkan dengan nomophobia, no mobile phone phobia. Ciri-ciri orang yang takut kehilangan ponsel seperti misalnya mimpi kehilangan ponsel, panik saat tidak menemukan ponsel, membawa ponsel ke kamar mandi, mood jelek ketika ponsel lowbat, segera mengaktifkan ponsel ketika berada di pesawat, tidur dengan ponsel. Inilah saudara-saudara bahaya-bahaya yang membuat orang Kristen tergelincir sehingga merusak kehidupannya. Oleh karena itu ia harus memiliki strategi untuk menghindari hal-hal yang merusak kehidupan. Sebuah renungan harian mengatakan ada 5 strategi
untuk menghindarkan diri dari kehidupan yang merusak. SIPDE, SIPD. S, scan, amati. Amati apa yang ada di depan mata kita. I, identify, kenali potensi-potensi yang membahayakan kehidupan kita. P, prediksikan, perkirakan akibat dari bahaya itu bagi kehidupan kita. D, decide, putuskan bagaimana cara kita mengatasinya, menghadapi bahaya-bahaya itu. E, excuse, lakukan sesuatu, lakukan rencana kita dalam menghadapi bahaya-bahaya itu. 5 hal ini dipraktekkan secara terus-menerus, dan 5 hal ini adalah cara kita mengemudikan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal mengingatkan kepada kita bahwa hikmat tidak bisa disamakan dengan uang. Hikmat tidak bisa disamakan dengan batu-batu yang berdaya magis. Hikmat tidak bisa disamakan dengan kecanggihan perangkat digital saat ini. Kebahagiaan yang sejati bersumber dari hikmat, bukan dari uang, bukan dari batu-batu berdaya magis maupun perangkat digital yang canggih. Pokok pikiran yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dalam ayat 16-18. Amsal menyatakan bahwa semua yang diinginkan manusia ada pada hikmat. Karena melalui hikmat seseorang bisa, pada ayat 16, memperoleh umur panjang, ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Bagi bangsa Israel, fungsi tangan kanan lebih penting daripada tangan kiri. Ayat 16 mengatakan kepada kita bahwa umur panjang itu lebih penting dalam kehidupan manusia. Hikmat juga memberikan kekayaan dan kehormatan, namun keduanya tidak lebih penting daripada yang pertama, yaitu umur panjang. Hikmat memberikan kehidupan, kekayaan, dan kehormatan. Pada ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Hikmat memberikan kebutuhan hidup yang lain yang tak kalah pentingnya, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Hikmat membuat manusia jauh dari rasa kekurangan dan kecemasan. Ayat 18 mengatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Seperti pohon kehidupan, hikmat menjadi sumber hidup dan seluruh kebutuhan hidup bagi siapa saja yang berpegang atau hidup dengannya. Pengajaran ini dapat kita lihat juga di dalam Amsal 11 ayat 30 dan 13 ayat 12. Kehidupan dianggap identik dengan buah kehidupan orang benar. Salah satu di antaranya adalah lidah yang lembut. Buah kehidupan yang lain adalah keinginan yang terpenuhi serta kebahagiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikaitkan dengan pandemi COVID-19 saat ini yang mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga kesehatan, akan membawa kita pada umur panjang supaya kita terhindar dari virus. Meskipun vaksin saat ini sedang diuji coba, bukan berarti kemudian kita hidup semau-maunya dan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Ada 3 hal yang selalu kita ingat untuk kita tetap sehat. 1, masker. 2, jaga jarak. 3, cuci tangan. Amsal mengantar kita juga untuk menjaga kesehatan rohani kita. Orang yang membawa diri untuk terus-menerus dituntun oleh hikmat Tuhan akan senantiasa berada dalam kesehatan rohani yang membawanya untuk menikmati seperti yang disampaikan ayat 16-18. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kehidupan yang sejahtera, menjadi pribadi yang berbuah atau menjadi berkat bagi sesama. Jika kesehatan jasmani kita perhatikan, maka kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Kesehatan jasmani saat ini kita berpatokan pada MJC, masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kesehatan rohani juga kita perlu mengingat 3 hal. M, meditatif.
Artinya kita selalu memberi diri atau waktu untuk selalu berdialog dengan Tuhan agar tetap dekat dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan. J. Jaga-jaga. Artinya bahwa kita selalu mawas diri terhadap hal-hal yang akan merusak kehidupan rohani kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. C. Kontemplatif. Artinya kita diajak untuk selalu memikirkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita berusaha untuk melakukan itu agar kita tidak mudah terjatuh pada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mampu mengontrol perilaku kita mampu mengontrol diri kita dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah kita tetap berbahagia? Amsal mengatakan, carilah dan dapatilah hikmat. Caranya bagaimana? 3 hal ingat. M. Meditatif. J. Jaga-jaga. Dan C. Kontemplatif. Mari kita menghadapi era digital ini dengan spiritualitas, selalu mencari dan mendapati hikmat Tuhan dengan cara meditatif, jaga-jaga, dan kontemplatif. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa mencari hikmat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di era digitalisasi saat ini. Sehingga kami selalu berbuah dan kami senantiasa menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama kami. Kami senantiasa mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dimanapun kami berada. Mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati.
pemerintahan kami yang dalam usaha mereka untuk mengupayakan vaksin. Ketika vaksin sedang diuji coba saat ini, Tuhan berkati seluruh perangkat yang terlibat dan Tuhan memberkati segala usaha kami dalam kehidupan berbangsa negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai warga negara, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan memperhatikan protokol kesehatan yang diberlakukan dalam kehidupan berbangsa negara kami. Kami serahkan akan kehidupan berbangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan memberkati, agar sebagai gereja Tuhan kami juga selalu menjadi alat berkat Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang dapat memotivasi setiap orang untuk senantiasa melihat kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai gereja Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat, agar kami dimampukan oleh Tuhan juga untuk menjadi alat berkat Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, para diaken dan penatua yang Tuhan percaya untuk membina, mengasuh, menjaga, dan merawat kehidupan jemaat Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang mereka nyatakan kepada setiap keluarga-keluarga yang mereka kunjungi. Biarlah kasih dan sayang Tuhan selalu menaungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka, dan terkhusus hikmat Tuhan menuntun mereka, sehingga pelayanan mereka tidak menjadi sebuah batu sandungan, tetapi mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan memberikan motivasi bagi umat Tuhan yang dilayani untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mendoakan setiap pribadi-pribadi yang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga maupun pribadi, Tuhan menolong mereka, agar Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami tubuh yang lemah karena kesehatan yang terganggu. Biarlah kelemahan tubuh senantiasa menguatkan mereka untuk mengingat dan merasakan kehadiran Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Bahwa setiap anggota keluarga yang merawat mereka juga dapat melakukan, menolong mereka dalam cinta kasih yang daripada Tuhan. Mendoakan setiap orang yang saudara-saudara kami yang bersukacita dengan pertambahan usia pribadi maupun pertambahan usia perkawinan. Berkatilah sukacita mereka agar sukacita itu menetap di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami rencanakan di minggu ini dapat kami laksanakan di minggu yang akan datang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Doa-doa yang kami panjatkan ini biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Marilah memberi dengan penuh sukacita, Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari melalui persembahan syukur dari hati kami yang menyembah kepadamu. Kami mohon Tuhan berkenan atas persembahan dan hidup kami, agar persembahan dan hidup kami boleh berguna bagi pelayanan kasih yang diselenggarakan oleh gerejamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu dibimbing oleh hikmat Tuhan. Nikmatilah kelimpahan sukacita, umur panjang, kehormatan, dan kekayaan yang disediakan Tuhan bagi kita di era digitalisasi saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.